Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik ya. Tetap semangat belajar online-nya. Dalam pembelajaran kali ini kita masuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelumnya kita pernah belajar tentang penjumlahan. Bu Ayu mau mengingatkan kembali untuk pecahan A per B. Nah, B itu disebut dengan pembilang, A itu disebut dengan pembilang, dan B itu disebut dengan penyebut. Nah, jadi Boyo mengingatkan kembali dalam menyelesaikan penjumlahan pecahan. Kalian bisa buka halaman 2-nya ya. Nah, Bu Ayu akan menjumlahkan contoh yang pertama 1/5 ditambah 2/5. Nah, dalam menjumlahkan pecahan tersebut penyebutnya itu harus sama. Kalau penyebutnya tidak sama, kita harus cari KPK yang terlebih dahulu. Karena penyebutnya sama, berarti langsung kita jumlahkan aja pembilangnya. 1 tambah 2 sama dengan 3/5. Nah, yang di bawah ini atau penyebut ini tidak usah dijumlahkan ya. Yang dijumlahkan hanya yang di atas. Nah, yang B contohnya pengurangannya 7/10 dikurang 3/10. Nah, ini itu sama aja dengan penjumlahan. Penyebutnya itu harus disamain terlebih dahulu ya. Nah, penyebutnya itu harus disamain terlebih dahulu. Jadi 7 dikurang 3 berapa? 4/10. Kita contoh ini yang pertama. Yang kedua, Boy akan contohkan. Tentukan KPK dari dua bilangan tersebut. Nah, berarti 3 dan 5. 3 dan 5. Boleh langsung kalian kali 3 dikali 5. Berarti KPK-nya 15. Atau boleh kayak gini. Cara yang kedua ya, 4 dan 6. 4 dan 6. Cari KPK 4 dan 6. Berarti 4 tambah 4 8. 8 tambah 8, 8 tambah 4 12. Kalau ini 6 12 berarti sama 12. Berarti KPK-nya 12. Nah, nomor 3. Nah, nomor 3 perintahnya itu tentukan bentuk pecahan desimal dan persen dari pecahan biasa dalam tabel. Nah, jadi dari pecahan biasa diubah menjadi desimal, diubah menjadi persen. Nah, kalau desimal bentuknya itu 0, kalau persen pakai 100. Nah, berarti kalau dari 1/10, kalau mau jadiin pecahan biasa berarti jadinya berapa? 0,1. Yang kedua, menjadi pecahan mau dijadikan persen. Berarti kalau mau dijadikan persen berarti 1/10 dijadikan 100 ya. Dikali berapa? Yang atas dikali, yang bawah dikali 10, berarti yang atas juga dikali 10, berarti 10/100. Itu sama dengan 10%. Yang keempat, kita contoh cari lagi ya. 3/5. 3/5 berarti yang bawahnya dikali berapa? Dikali berapa yang hasilnya 10 ya. Jadi kalau mau dijadiin persen atau kalau dijadikan persen itu harus per 100. Kalau mau dijadiin 10, 100 atau 1000. Nah, jadinya kalau mau dijadikan desimal berarti harus dikali berapa? Jadikan 10 berarti kali 2 berarti 10. Ini 6 dan 0,6. Kalau mau dijadikan persen berarti
3/5 dikali berapa yang hasilnya 100 dikali 20, berarti atas juga dikali 20 ya, sama dengan 60. Ini 100 berarti sama dengan 60%. Nah selanjutnya kita akan belajar tentang menyamakan penyebut pecahan penyebut pecahan yang berbeda. Menyamakan penyebut pecahan yang berbeda. Nah, di sini ada penyebut dari 1/2 adalah penyebut dari 3/5 adalah berarti sama seperti yang tadi. Kalau 1/2 berarti penyebutnya berapa? Penyebutnya berapa? 2. Oke. Kalau 3/5 berarti penyebutnya berapa? Penyebutnya 5. Nah, sekarang pecahan berpangkat berbeda. Nah, 1/2. Nah, jadi pecahan ini mau diubah menjadi penyebutnya per 10, per 20, dan 30. Baik, beri contoh 1 ya. 1/2 mau diubah menjadi per 10, berarti 2 dikali berapa yang hasilnya 10? Dikali 5 kan, berarti atas juga sama, 1 dikali 5 yang atas juga per 20. 2 kali berapa yang hasil 20? 2 kali 10 kan, berarti atas juga sama, 1 kali 10 sama dengan 20 per 20. Selanjutnya, kalau mau dijadikan per 30, berarti 2 dikali berapa? 2 dikali 15, berarti 1 juga dikali 15, jadi sama dengan 15 per 30. Nah selanjutnya contohnya nih, jadi contohnya Bu Ayu akan memberikan gambar ya antara 1/5 dan 5/10. Jadi walaupun ini berbeda tapi disebut dengan pecahan senilai. Kenapa Bu Ayu? Nah contohnya Bu Ayu bikin gambar ya. Ini Bu Ayu bikin gambar. Karena ini 2 berarti kotaknya dibagi 2. Karena ini 2 berarti kotaknya dibagi 2. Nah sama dengan bikin kotak, anggap aja kotak ini sama ya besarnya ya. Bagi 2 lagi. Nah ini 10 berarti ini dibagi 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah anggap aja ini sama ya besarnya ya. Ini yang di pembilangnya 1 berarti yang diakhirinya 1. Ini pembilangnya 5 berarti yang diakhir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dalam kasat mata ini sama ini yang dihasilkan besarnya sama ya. Ini yang disebut dengan pecahan senilai. Nah selanjutnya kalian kerjakan, ayo berlatihnya yang A sampai yang E. Dan yang nomor 2 kalian kerjakan. Boleh kasih contoh dulu ya, yang 1 nomor 2. Contohnya itu yang B, 1/8 dan 3/8. Oke, 3/10. Nah ini bisa kalian langsung kalikan. 8 dikali 10 sama dengan 80. Nah contohnya 80 dibagi 8 nih, 80 dibagi 8 ini dibagi ya 10 lalu setelah dibagi ke sini dikali. Nah gini, 8 dikali 10 80, ini KPK nya. Nah jadi 80 dibagi 8 10 dikali 1 berarti 10. Nah selanjutnya 80 dibagi 10
8 dikali 3 24, berarti 10 per 80 dan 24 per 80. Nah, atau mau pakai cara yang kedua ya. Yang kedua contohnya nih ya, Boy contohkan lagi. 2 per 12 dan 4 per 10. Berarti ini kita cari penyebutnya dulu ya. 11 nih 10, berarti 12, 24 tambah 12 nih, 24 tambah 12 berapa? 6, 36 tambah 12 48 tambah 12 60. Nah, berarti di sini 10 tambah 10 20, 30, 40, 50, 60. Yang sama mana? Ini ya, 60 ya. Berarti kita pakein per dulu nih. Kita pakein per dulu nih. Di sini ya. 2 per 12 sama dengan per 60. Nah, 60 dibagi 12 berapa? 5 dikali 2 10. Sekarang 4 per 10 per 60. 60 dibagi 10 6 dikali 4 24. Berarti 10 per 60 24 per 60. Selanjutnya kita belajar tentang penjumlahan pecahan penyebut berbeda. Nah, tadi bedanya kalau mau menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda itu langsung dijumlahkan saja. Tapi sekarang tugas kita kalau penyebutnya berbeda kita harus samakan terlebih dahulu KPK-nya ya. Nah, jadi tugasnya tadi yang apa? Boy lupa ngabarin yang D, G, H, I, dan J ya. Nah, contohnya Boy akan kasih contoh. Boy akan kasih contoh kalau penyebutnya berbeda ya. Nah, di sini contohnya 1 per 6 dan 2 per 5. 1 per 6 dan ditambah 2 per 5. Berarti kita cari persamaan dulu KPK-nya. 6 dikali 5 berapa hasilnya? 30. Nah, 30 dibagi 6 berapa? 30 dibagi 6 5. Nah, 5 dikali 1 ditambah 30 dibagi 5, ini dibagi ya, 30 dibagi 5 6 dikali 2 6 dikali 2. Jadi di sini 5 per ditambah 12 per 30, berarti 12 ditambah 5 berapa? 17 per 30. Nah, selanjutnya pecahan campuran ya. Contohnya 3 1 per 2 ditambah 1 per 2 1 2 per 3. Nah, ini Bu Ayu caranya gimana Bu? Kalau pecahan campuran kalian boleh pakai pecahan biasa dulu. Jadi rubah dulu pecahan biasa. Jadi 2 dikali 3. Jadi caranya 2 dikali 3 ditambah 1 ya, per 2 ditambah, ini juga sama, 3 dikali 1 ditambah 2, 3 dikali 1 ditambah 2. Yang bawahnya tetap ya. Ini berapa? 2 kali 3
6 tambah 1 7/2 ini ditambah, selanjutnya juga sama 3 dikali 1 3 ditambah 2 5/3 5/3 ya, berarti kita cari KPK nya dulu ya. 2 dikali 3 6, berarti KPK nya 6 dibagi 2 3 3 dikali 7 21 ditambah 6 dibagi 3 2 dikali 5 10, berarti berapa? 41/6. Oh iya salah, 41 tapi 31 31/6. Nah selanjutnya tugas kalian mengerjakan untuk yang boy lingkarin aja ya. Saat A C F G H ya, jangan deh ini aja, hanya nggak usah, hanya diganti ini ya J. Nah oke, sekian pembelajaran dari Bu Ayu. Bu Ayu tunggu ya, untuk tugas matematikanya bisa langsung dikirim. Bu Ayu tunggu sampai jam 5 sama seperti kemarin ya. Oke, tetap semangat. Jika ada yang nggak tahu, boleh ditanyakan langsung dengan Bu Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, nak.